telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat, Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Menyampaikan pandangan nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out. Sosok Fadlizon memang selalu berseberangan dengan pemerintah. Bahkan ia berani berbeda dengan partai yang menaunginya, yakni Gerindra. Kita tahu bahwa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR menuai pro dan kontra. Tentu saja penolakan undang-undang tersebut berasal dari kaum buruh yang merasa hak-hak mereka dikebiri oleh undang-undang tersebut. Penolakan dari kaum buruh ini menjadi senjata bagi mereka yang bermain politik. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh mereka. Kesempatan yang mungkin tak akan datang untuk yang kedua kali. Maka kesempatan ini harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan mereka. Sebut saja Demokrat, PKS, Cendana, dan kami yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang pemerintah dan DPR atas disahkannya undang-undang tersebut. Drama queen diperlihatkan oleh Partai Demokrat dan PKS yang walk out ketika sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Seakan-akan mereka membela kaum buruh. Seakan-akan mereka berdiri di pihak buruh yang tersakiti. Mereka ingin mengangkat citra partainya sebagai pembela kaum papa. Kaum buruh yang menuntut gaji minimal 11 juta rupiah per bulan itu. Begitu juga dengan kami yang diinisiatori oleh Gatot Nurmantio. Ketika isu PKI tidak membawa kami semakin populer dan malah beberapa kali dan beberapa tempat deklarasi diprotes oleh masyarakat, membuat kami, terutama Gatot, memanfaatkan momen ini. Seakan turut serta memahami penderitaan buruh, Gatot tak segan-segan mendukung kaum mengadakan demo protes pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Tapi kelakuan Partai Demokrat, PKS, Cendana maupun kami masih wajar-wajar saja, karena mereka sekarang ini berada di pihak oposisi yang berseberangan dengan pemerintah, sehingga manuver mereka masih dianggap wajar, karena tujuan mereka memang ingin mendiskreditkan pemerintah, jadi masih sah-sah saja. Tapi anehnya, ada partai politik yang sekarang mendukung pemerintah. Bahkan ketua umumnya termasuk salah satu menteri di kabinet pemerintah. Mungkin hanya salah satu kadernya yang melakukan hal tersebut. Tetapi posisinya yang tidak bisa dianggap remeh di partai tersebut. Maka kelakuan orang tersebut bisa dibilang sebagai menikam sahabat dari belakang. Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tak dapat mencegah disahkannya undang-undang ini. Selain bukan anggota balik, saya pun termasuk yang terkejut dalam pemajuan jadwal sidang paripurna kemarin, sekaligus mempercepat masa reses. Ini bukan apologi, tapi realitas dari konfigurasi politik yang ada. Saya mohon maaf, kata Fadlizon dalam keterangannya. Sebagai partai pendukung pemerintah, seharusnya Fadlizon tidak mengucapkan kata-kata yang seakan membela dirinya tersebut. Bukankah secara garis besar partainya sudah mendukung pengesahan undang-undang tersebut? Kenapa Fadlizon malah mengemukakan seakan berseberangan dengan garis partainya tersebut? Kelakuan Fadlizon ini pun mendapatkan sindiran keras dari bos Carta Politika, Yunarto Wijaya. Yunarto menyindir Fadlizon bahwa apa yang dikatakan itu hanya akting belaka demi menjaga citra diri sebagai pengkritik pemerintah. Sekali akting, 2-3 pulau terlampaui. Begitu cuitan Yunarto Wijaya mengomentari sebuah cuitan dari berita dari detik.com yang menyebutkan Fadlizon mengkritik pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Fadlizon mengaku sebagai anggota DPR dirinya powerless,
atau tidak mempunyai daya untuk mencegah pengesahan Undang-Undang Ciptaker tersebut. Iya, kali ini bukan hanya Partai Demokrat PKS yang bermain drama, tetapi seorang Fadlizon pun bermain drama demi mengangkat citra dirinya. Padahal jelas-jelas partainya sendiri mendukung pengesahan Undang-Undang Ciptaker tersebut. Jadi tidak salah jika Yunarto menyindir Fadlizon sebagai pemain drama. Sekali akting, 2-3 citra terlampaui. Sungguh hebat. Tetapi sesungguhnya hanyalah sebuah drama yang tak punya arti apa-apa. Namanya juga drama. Habis dinikmati, ya berlalu begitu saja. Kita juga tidak paham dengan posisi Fadlizon ini, terus-menerus bermain dua kaki. Di satu sisi partainya mendukung pemerintah, tetapi lagaknya terus-menerus menyerang pemerintah yang dimana ketua umumnya sendiri berada di dalamnya. Apakah Fadlizon sudah tidak menghormati Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra? Sampai-sampai kelakuannya selama ini menerus melecehkan keputusan Prabowo yang bergabung dengan pemerintah. Apakah Prabowo sudah tidak dianggap lagi oleh Fadlizon sehingga Fadlizon bertindak sewenang-wenang sendiri? Hanya Fadlizon dan Prabowo yang tahu. Ya, kita ke informasi pertama. Ada Dewan Perwakilan Rakyat yang mempercepat rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja hari ini. Rapat pengambilan keputusan terhadap RUU Cipta Kerja ini sedianya dijadwalkan berlangsung pada Kamis. Dikutip dari cnnindonesia.com, rapat paripurna yang berlangsung sejak Senin siang ini dihadiri oleh 318 dari 575 anggota Dewan. RUU Cipta Kerja merupakan pemangkasan sejumlah undang-undang secara besar-besaran dengan tujuan menyederhanakan perizinan dan juga investasi. Namun RUU Cipta Kerja ini menuai polemik karena dinilai merugikan kalangan pekerja. Sebelumnya pada Sabtu malam DPR menyetujui RUU Cipta Kerja untuk disahkan pada rapat paripurna. Suara penolakan datang dari Partai Demokrat dan PKS. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat, Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua. Baca pasal ini. Pasal ini. Saya baca pasal ini lama ini. Pak Ketua. Pasal ini saya minta Anda bisa dikeluarkan dari papan. Kalau Anda tidak begitu jangan. Dengarkan ini. Saya minta instruksi Anda nanti setelah Saya instruksi. saya ngatur jalan kawan. Tolong saya ini. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Ketua. Instruksi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, kami dikasih Saya 1 menit. Iya, saya ngatur dalam kesempatan. 1 menit. Iya. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out.